Untuk menjaga kestabilan kesehatan, spiritual, hati, pikiran, kita cuma dianjurkan puasa cuma 1 bulan. Selama 12 bulan cuma 1 bulan. Dari teknik tempanya saja ini sudah kita bisa memastikan ini pusaka original sepuh. Ya, yang tidak bisa ditembak. Kalau Anda ngomong pamor blarak, sineret, ular gansir, empu sekarang mampu membuat. Kalau cuma garis putih seret tidak menembus selorok bajanya, empu sekarang bisa membuat. Tetapi kalau ketika pamor ini menembus seperti ini, ya, jadi kita membahas pusaka ini tidak ngawur, tidak sekedar bercerita, tetapi ada pakem. Dan kalau tidak punya pemimpin, punya orang yang kaya raya. Karena tumbah utamanya adalah auranya pusaka ini tidak semua orang kuat. Karena apa? Orang yang mampu memegang pamor kendit lebih dari 40 hari, ini pasti orang. Jadi memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, banyak pengaruh, banyak serangan. Sama juga menjadi orang kaya zaman sekarang ini mudah mencapai karir tertingginya. Keprabon ini kewahyon artinya. Hijau, ada kerlip emasnya, nampak ya. Besi aten tengahnya hijau. Ini khusus saudaraku, 1001 bahkan 1.000.001 mencari pusaka yang seperti ini. Makanya ini saya kategorikan pusaka super masterpiece. Kalau tidak percaya omongan saya, biarlah pusakanya yang berbicara. Anda silakan mau membanding-bandingkan, silakan. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Tidak terasa hari ini kita sudah menginjak hari ke-10 di puasa bulan suci Ramadan ya saudaraku ya. Sesuai dengan janji saya, sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu kita membahas pusaka yang saya kategorikan ini kelasnya super masterpiece ya, yang pada waktu itu belum dicuci warangan, yaitu pamor kendit tunggal sejati yang sekarang sudah selesai kita cuci. Hal ini kita bahas kenapa? Karena ini bisa dijadikan sumber referensi, dijadikan media kita belajar bersama tentang pusaka. Kita melihat pusaka secara objektifnya juga kita pelajari, bukan cuma sekedar goib ataupun filosofi. Yang dimana saya sudah mengatakan dan saya sudah banyak pesan kepada para empu, teman-teman pengrajin, pembuat pusaka, empu-empu yang pada sekarang ini masih berkarya meneruskan warisan leluhur empu. Ini tidak mampu membuat pamor kendit yang menembus lorok baja. Sama halnya dengan pamor pinayungan yang menembus lorok baja nyambung lagi. Kenapa kok empu sekarang tidak bisa? Karena mungkin teknik tempanya ini masih dirahasiakan oleh empu pada era kerajaan. Makanya teknik tempa pada era kerajaan sama era sekarang ini banyak perbedaan, juga banyak update. Tetapi khusus pada satu pamor ini, empu zaman sekarang tidak bisa buat, tidak mampu membuat, belum menemukan mungkin teknik tempanya bagaimana cara membuat pamor kendit yang menembus lorok baja. Ya. Mungkin langsung aja kita bahas di pusakanya saudaraku ya. Ini bisa dijadikan sumber referensi. Wah, ini pusakanya saudaraku. Anda amati ya, detailnya ya, sudah nampak jelas karakter besi pamor dan pamornya yang tadi saya maksud ya. Yang mana sih yang sekarang empu ini tidak mampu membuat? Kita akan jelaskan secara mendetail. Jadi yang dimaksud pamor kendit menembus lorok baja itu yang bawah ini saudaraku. Ini seperti pamor sabuk. Ini menembus, tembus. Di sini tidak ada selorok. Jadi seloroknya ini ditembus oleh pamor dan berputar lagi sampai gandhi ini nembus. Empu zaman sekarang belum bisa membuat pusaka pamor kendit yang menembus lorok baja ini. Ini kita bahas secara objektif ilmiah, apa adanya. Belum kita membahas filosofi, tuah dan gaibnya ya. Esoterinya belum kita bahas. Tapi pamor ini, kalau Anda tidak percaya omongan saya, silakan konsultasi ke empu-empu yang teman-teman sekarang masih berkarya. Jadi dari teknik tempanya saja ini sudah kita bisa memastikan ini pusaka original sepuh ya, yang tidak bisa ditembak.
Kalau Anda ngomong pamor Blarak, Sineret, Ular Gansir, Empu sekarang mampu membuat. Junjung Derajat, Empu sekarang bisa membuat pamor itu ditempa, dibuat sekarang bisa. Tetapi pamor kendit seperti ini, Empu zaman sekarang tidak bisa membuat. Ini ada teknik tempa khusus yang dirahasiakan oleh sang empu yang era kerajaan dulu. Dan memang pamor ini termasuk pamor khusus. Ini bukan pamor sekedar pamor yang dibuat banyak. Pusaka pamor kendit ini termasuk pamor yang cukup langka dan sangat diburu. Kenapa kok diburu? Karena memang tuahnya khusus. Dulu pusaka pamor kendit ini dipakem menurut sejarah. Ini memang pesanan khusus para pemimpin dan juga para orang-orang saudagar yang kaya raya. Karena dipercaya pamor ini, kalau Anda melihat ini motifnya kan sabuk pengikat yang tidak terputus. Kendit, sabuk yang tidak terputus. Kalau cuma seret gini tapi tidak menembus lorok baja, tidak menembus gandi, ya Empu sekarang masih bisa buat. Dengan teknik las ataupun dengan teknik lipat pamor masih bisa membuat. Ombak segoro masih bisa ditata, dibuat. Tapi kalau pamor kendit yang menembus lorok baja, Empu sekarang tidak bisa. Kalaupun dilas pasti pecah. Nah, ini pembahasan secara objektifnya. Dan ini yang disebut pamor tunggal sejati. Kalau di Pakem ada dua versi, namanya pamor alif. Alif itu ya huruf alif. Tapi sebenarnya kalau di Pakem Jawa namanya tunggal sejati. Garis lurus di tengah bila. Tidak menembus sampai ke bawah, tidak. Kalau menembus sampai ke bawah ke atas namanya pamor sodolanang. Kalau satu adek siji atau sodolanang. Ya, jadi kita membahas pusaka ini tidak ngawur, tidak sekedar bercerita, tetapi ada pakem dan landasan dasar-dasar referensi. Nah, kemudian yang menjadi luar biasa pusaka ini, wah, auranya pusaka ini, wah, tidak bisa saya bohongi ya. Auranya pusaka ini sangat luar biasa. Apalagi sudah dicuci, ini sudah top ini pusaka ini. Tuahnya pusaka ini sangat-sangat bertuah. Secara energinya yang saya rasakan, boleh Anda silakan cek yang memang memiliki ketajaman mata batin. Silakan cek. Energi pusaka ini sangat-sangat luar biasa. Jadi besinya juga, kalau kita membahas besi, ternyata ini besinya hurap kehijauan. Dan di ujung bila saya menemukan ada sepuan khusus di ujung bila sini. Bentar lagi kita akan detailkan aja pusaka ini secara detail. Secara filosofi pamor kendit, kendit ini melingkar. Secara filosofi memang dimana setiap manusia seperti pada bulan puasa ini, kalau kita tahu kondisi pada bulan puasa, kenapa orang tidak makan, kenapa orang bertirakat menahan lapar dan dahaga. Sejatinya memang ini secara fisiknya saja yang ditahan, tapi yang paling penting adalah menahan pikiran-pikiran dan hati-hati kita yang jelek, yang kotor, yang setiap manusia adanya ujian dan cobaan dalam kehidupan itu pasti ada. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya itu? Tentunya untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun ujian itu haruslah dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Bagaimana maksudnya pikiran hati yang bersih dan hati yang bersih? Ya, kita harus membatasi hati dan pikiran kita, jangan sampai kita memikirkan ataupun hati kita ini jelek. Ya, kejelekan itu merendahkan orang lain, merasa dirinya pintar, merasa dirinya benar, fitnah, kesombongan, ini semua penyakit hati dan penyakit pikiran. Nah, berpuasa ini mengendalikan. Jadi kalau kata orang Jawa ini meres rogo banting sukmo. Raganya ini diperes untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi sukmo, hati dan pikiran yang tidak tampak ini dikendalikan. Hubungannya dengan pamor kendit apa? Pamor kendit ini sebagai pelindung dan penguat. Jadi kalau kata mbak-mbak orang dulu, siapa orang yang megang pamor kendit tidak mungkin selalu, tidak semua orang kuat. Karena apa? Orang yang mampu memegang pamor kendit lebih dari 40 hari, ini pasti orang-orang yang memang mampu mengendalikan batin, pikiran, dan hatinya. Pasti mampu mengendalikan dirinya. Kalau tidak mampu, tidak mungkin kuat. Nanti pasti ada aja. Kenapa kok bisa sampai seperti itu omongan mbak-mbak kita? Karena sudah tahu
kualitas pusaka ini memang ada pengaruh kepada sang pemilik. Ketika pemiliknya masih tidak mampu mengendalikan amarahnya, emosinya, sudah jangan harap punya pusaka yang bagus. Karena pusaka ini adalah perantara, ini adalah alatnya. Tetap pusat kendalinya ada di manusianya itu sendiri. Pusat kendalinya ada di kita. Bagaimana kita menstabilkan spiritual, hati, pikiran, dan jasmani kita secara stabil. Nah, kemudian kalau berbicara tuah, pamor kendit ini yang paling utama memang tuahnya adalah tuah perlindungan, tolak balak, melindungi sang pemilik dari semua serangan guna-guna, melindungi sang pemilik agar derajatnya tidak hilang, hartanya tidak hilang. Makanya ada sejarah yang mengatakan pamor kendit itu pesanan khusus antara cuma dua. Kalau tidak punya pemimpin, punya orang yang kaya raya. Karena tuah utamanya adalah yang pertama melindungi harta sang pemilik, yang kedua melindungi sang pemilik itu sendiri. Ya, kalau kata orang modern sekarang, apa yang diinginkan orang modern itu minimal stabil, kalau bisa naik derajat. Misalnya Anda punya kekayaan 1 miliar, kalau bisa tahun depan naik jadi 1,5 miliar, kalau bisa tahun berikutnya naik lagi. Jangan sampai dari 1 miliar ini turun. Sama juga masalah jabatan, sekarang menjabat sebagai supervisor, kalau bisa tahun depan naik menjadi manajer, jangan sampai turun. Itulah tuah dari pamor kendit, melindungi, menjaga sang pemilik. Jadi pada dasarnya adalah kestabilan. Seperti yang kita jalani pada kita bulan puasa ini. Dalam 1 tahun, untuk menjaga kestabilan, kesehatan, spiritual, hati, pikiran, kita cuma dianjurkan puasa cuma 1 bulan. Selama 12 bulan cuma 1 bulan. Tujuan berpuasa adalah mengendalikan, mampu mengatur, mengendalikan hawa nafsu, meredam semua hal-hal yang keburukan yang ada pada diri kita. Itulah hakikat puasa dengan pamor kendit. Sedangkan pamor tunggal sejati atau pamor alif, silakan Anda menyebutnya apa. Pamor alif ini tuah utamanya adalah kewibawaan. Dimana memang pamor tunggal, namanya tunggal. Pemimpin itu tidak ada pemimpin dua, pemimpin itu satu. Di wilayah-wilayah pemimpinnya satu. Tidak ada pemimpin 2 ataupun 3. Yang ada mungkin wakil namanya, bukan pemimpin. Makanya pamor ini untuk orang menjadi orang yang nomor 1 di wilayahnya. Karena apa? Tuahnya selain pulung kekuasaan, pulung kepemimpinan, menjadikan dia sebagai pemimpin di situ, juga ada tuah keteguhan hati. Akan selalu teguh dan keimanannya dengan sang penciptanya. Jadi memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, banyak pengaruh, banyak serangan. Sama juga menjadi orang kaya zaman sekarang ini, banyak pengaruh, banyak serangan, banyak yang tidak suka, banyak yang iri. Makanya pamor ini disebut pamor khusus. Kalau sekedar bukan pemimpin, enggak, buat apa punya pamor kendit? Kalau orang yang tidak berpengaruh di wilayah, buat apa menyimpan pamor kendit dengan tuah-tuah yang sebegitu khususnya yang dibutuhkan untuk oleh para pemimpin wilayah ataupun orang yang kaya. Itu logikanya di situ. Dan kalau kita lihat besinya ini kehijauan, ada huruf emasnya. Saya curiga ini karya Empu Supo. Karena tempatnya sangat padat, pulen sekali. Tapi seloroknya ada, gradiasi besinya ada. Makanya nanti kita dekatkan untuk menjadi bahan referensi. Seperti kemarin kita membahas, kalau keris baru pasti tidak ada gradiasi besi, tidak ada selorok. Kebanyakan seperti itu. Kalau ini nampak sangat jelas gradiasi besinya, seloroknya, tapiannya, dan warna pamornya. Ini wah, luar biasa saudaraku. Sama dengan yang kita bahas bersamaan kemarin ya. Ini pamor tunggal sejati yang punya saya di sini, angka 1. Teriman tunggal sejati. Ini Sedayutus. Ini kalau berbicara pamor untuk menunjang pulung dan jangan sampai turun jabatan, turun hartanya berkurang, yaitu tadi pamornya. Pamor kendit tunggal sejati. Tapi kalau berbicara dapur bagaimana Mas? Mumpung ada pusakanya, ini kita bahas. Ini pusaka ini dari bab dapur yang filosofinya hampir sama.
Wah, ini pusakanya. Ini pusaka Luk 11. Sekilas, apa itu Sabu Inten? Bukan. Perbedaannya apa? Ini kok bukan namanya Sabu Inten. Ini adalah dapur Carito Keprabon. Lambe gajahnya ada 2 di sini. Kalau Sabu Inten 1. Jadi ricikan dapur Carito Keprabon. Luk 11, ada sowan rangkap 2, kembang kacang, jalen, lambe gajahnya 2, gereneng, pijetan. Ini adalah ricikan dapur Carito Keprabon. Tuah dari dapur ini sama dengan hampir sama tuahnya secara filosofi. Dari 2 kata, Carito Keprabon. Carito ini adalah alur kehidupan, jalan cerita kehidupan. Keprabon dari kata Prabu yang artinya singgasana raja. Prabu ini raja, pemimpin. Jadi diharapkan dari dapur, siapa yang memegang pusaka dapur Carito Keprabon, hidupnya akan naik derajat. Misalnya seorang pegawai negeri, ini akan mudah mencapai karir tertingginya. Keprabon ini kewahyon artinya. Jadi lagi-lagi tuah dapurnya ini untuk wahyu kepemimpinan. Kalau kita lihat pamornya ini waswuta jungi sindonyo. Kalau lihat pamor, ini filosofi pamornya kerezekian ya. Tetapi kalau lihat dapur, ini untuk kederajatan. Jadi di pusaka ini ada 2 filosofi, dapur dan pamor. Tapi memang yang diutamakan gambaran dari doa sang empu itu lebih diutamakan di pamor, karena pamor lebih sulit dicari daripada dapur. Ada juga memang dapur-dapur langka ya, seperti dapur Sabu Inten banyak ditemui, tetapi dapur Carito Keprabon ini cukup langka, karena tidak mungkin yang memiliki orang biasa kastanya. Kalau Carito Keprabon ini harapan semua orang untuk menaiki derajat yang lebih tinggi. Kalau di pamor sama dengan junjung derajat seperti itu ya. Nah, ini secara dapur Carito Keprabon. Diharapkan sang pemiliknya pada alur kehidupannya, pada masa kehidupannya, dia akan mencapai puncak karir tertingginya. Dia akan mendapat wahyu kepemimpinan. Karena masalah kepemimpinan ini tidak cukup dicapai hanya dengan karena prestasi ataupun kepandaian, kepintaran, tetapi juga ada unsur keberuntungan dari sang pencipta, namanya pulung. Pulung itu ya takdir. Bagaimana cara merubah takdir dan nasib? Ya dengan doa dan berusaha. Itu tadi. Makanya pusaka ini salah satu penunjang. Ini isinya doa yang dimanifestasikan dalam seni tempah. Usahanya ya tetap. Makanya saya sering katakan, meskipun Anda menyimpan 20 keris udan emas original sepuh, kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak mungkin kaya. Tetap syariatnya harus tetap dijalankan, tetap bekerja. Nanti dari sana hasil kerja usaha Anda ditunjang doa, ini akan menjadi maksimal sesuai tujuan dan harapan Anda akan terwujud. Pusaka ini adalah alat perantara doa dan sambungan para leluhur. Nah, itu yang bisa kita bahas, saudaraku ya. Ya mungkin bentar lagi kita ambil video dekatnya di belakang video aja, langsung saya tutup. Nanti di belakang video kita bisa ngambil untuk melihat bagaimana sih kualitas besi, karakter besi, untuk dijadikan referensi teman-teman kita sinau bareng, belajar bareng tentang pusaka, teknik tempanya, filosofinya, sekaligus isoteri tuah harapan doanya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga semua saudara-saudaraku umat muslim yang menjalani ibadah puasa diberikan kelancaran dan mampu menutup bulan puasa Ramadan yang penuh berkah ini dengan hikmat. Rahayu, rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saudaraku ya, detailnya ya. Yang saya maksud pamor kendit yang menembus lorok baja ini. Ini menembus. Ini pamor sini nembus. Kalau cuma garis putih seret tidak menembus selorok bajanya, empu sekarang bisa membuat. Tetapi kalau ketika pamor ini menembus seperti ini, tembus. Kalau kita geser ini, tidak terputus. Ini empu sekarang, nah ini menembus. Tidak mampu membuat pamor ini. Sampai menembus gandiknya juga, ini gandiknya. Menembus, tidak terputus. Inilah pamor kendit yang original sepuh. Yang buatan empu era kerajaan yang memang ori, bukan buatan Kamardikan ataupun
empu sekarang. Empu sekarang tidak mampu. Kalau ada empu sekarang mampu menembus, membuat pamor yang menembus selorok baja seperti ini, sampai gandik seperti ini, menembus, saya mau pesan. Ini kita berbicara objektif saja dulu. Kemudian Anda lihat besinya, ini nampak seloroknya ini agak hitam sepuannya, dan besi aten tengahnya ini kerlip emas. Inilah yang dinamakan besi hurap, saudaraku ya. Ada gradasi warna besi, dari ini hitam, ini kerlip emas, hurap. Tengahnya ini kehijauan. Dan ini yang disebut pamor tunggal sejati atau pamor alip, lurus pas di tengah. Seloroknya ini hurap, saudaraku. Ini yang menjadi pusaka ini sangat luar biasa. Saya pernah menemukan pusaka ini baru 2 kali ini seperti ini. Jadi seloroknya ini dengan besi hurap ini hijau, ada kerlip emasnya, nampak ya. Besi aten tengahnya hijau. Ini pamor alipnya. Pamor alip atau pamor tunggal sejati ini secara tuah ini memang untuk pulung kepemimpinan, pulung kekuasaan. Pamor ini. Di atasnya keleng. Nah, di sini yang saya katakan ini ada sepuan sang empu di sini. Jadi ini kalau Anda amati, ini berhenti di sini. Ini hurap emas, kemudian di sini warnanya lain lagi. Ini ada sepuan sang empu. Biasanya sepuan di ujung ini sebagai panetes, sebagai pusaka pamungkas. Ini ujung bila ini tidak boleh sampai tertusuk ke orang. Di sini ini ada keampuannya, di ujung pusaka ini. Nah ini. Jadi perbedaan warna antara ujung ini, hampir ujung ini sama bawah ini berbeda. Anda amati, saya detailkan lagi. Jadi nampak dari seloroknya ini pakai hurap emas. Kemudian di sini selorok sampai di sini. Jadi ini bisa dikatakan kendit gumantung, cuma tanpa pamor. Jadi besi yang gantung di sini. Di sini seloroknya tidak ada selorok emasnya. Ini khusus, saudaraku. 1001 bahkan 1.000.001 mencari pusaka yang seperti ini. Sedangkan di baliknya, nah ini kalau kita balik, nah ini pamor alifnya, ini full hurap, full hurap emas. Jadi inilah keistimewaan pusaka ini secara teknik tempa maupun bahannya. Jadi bahan ini memang khusus, berbeda, bahan yang ujung dengan yang bawah. Ini dampu zaman sekarang bingung pasti melihat pusaka ini bagaimana tekniknya. Buat pamor kenditnya ini aja sulit, sekarang tidak mampu. Luar biasa kualitas pusaka besi dan pamornya, makanya ini saya kategorikan pusaka super master piece. Kalau tidak percaya omongan saya, biarlah pusakanya yang berbicara. Anda silakan mau membanding-bandingkan, silakan. Auranya pun wah, udah luar biasa pusaka ini. Di ujung ada besi hurapnya lagi, kerlip emas ya. Kalau mau melihat besi kerlip emas seperti ini, namanya besi hurap. Dari besinya saja ini bertuah kejayaan, saudara. Makanya emas ini simbol kejayaan, kuning emas kehijauan. Jadi sang pemiliknya akan selalu berjaya pada setiap aspek kehidupannya ya, mulai dari pekerjaannya ataupun usahanya dan lain-lain. Dan tuah utama pamor kendit ini selain perlindungan, ini akan membuat sang pemilik akan selalu kuat, diberikan amanah, entah itu jabatan, harta, ataupun dan sebagainya. Makanya pamor ini pamor khusus pesanan antara 2 profesi. Kalau tidak dia pemimpin wilayah, dia adalah orang yang cukup kaya, paling kaya. Nah, kalau berbicara tangguh, kita lihat di bawah gonjonya, buweng, kunceng mati, dan tebel gonjonya. Ini adalah Mojopahit, Tuban Mojopahit, yang disinyalir dikaryakan oleh empu era Jenggolo, yang dibuat di kerajaan Mojopahit, karena besinya ini besi hurap. Saya curiga ini karya Empu Supo itu sendiri, karena besi-besi seperti ini besi sedayu ya, saudara ya, hurap emas. Nah kalau ini pamor alit tunggal, ini hurap, tapi hurapnya keputihan, jadi perak, hurap perak. Hurap ini macamnya 2, ada hurap putih seperti ini, seperti garis-garis ini, lembut. Kalau orang Jawa Tengah biasanya
Besinya wulu ketek, ya ini besi wulu ketek, hurap putih perak. Kalau yang tadi hurap emas. Jadi ada hurap yang warnanya keperakan seperti ini. Lah ini ada seperti garis pamosnya anak, garis-garis. Ini besi hurap putih perak. Kalau yang tadi hurapnya hurap emas. Hurap emas lebih sangat sulit lagi dicari. Cari yang hurap putih seperti ini aja sudah sulit, saudaraku. Apalagi cari yang hurap emas. Ya. Kalau ini dapur cari toko Prabon yang tadi. Ini ada bekas kinatannya. Udah lihat di gandik, di gonjo wulung. Nah ini ada emasnya, ini kinata yang original. Ini tangguh pajang ya. Tandingannya ringan. Tulisnya Gagah Birowo juga. Ini secara dapur yang diharapkan tuahnya memang sang pemilik akan mencapai derajat mendapat wahyu kepemimpinan, ke Prabon, wahyu pemimpin. Luk 11 jauh lebih langka daripada dapur sapu inten yang banyak kita temui. Perbedaannya di sini cuma kalau cari toko Prabon ini lambe gajahnya 2, 1, 2, 1, 2. Kalau sapu inten cuma 1, ini ada 2 ya. Sama-sama luk 11, sopokan rangkap, kembang kacang, jalannya juga 1, gereneng. Ini secara dapur yang bertuah untuk kederajatan. Ini tangguhnya estimasi pajang, Mojopahit akhir. Boleh Anda mengatakan ini Sultan Agung, silakan. Tapi kalau saya pajang, karena kerisnya termasuk agak besar dan kualitas besinya juga istimewa.